Salam, salam sidang jemaat Tuhan. Terima kasih masih setia dalam renungan kita. Mari jangan pernah bosan ya sidang jemaat Tuhan. Persiapkan hatinya. Kita mau masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari kirim jemaat nomor 35. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayat 22 dengan perikop Amnon dan Tamar. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya, supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidakkah kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat dosa seperti itu. Dan aku, kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja,
sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan itu pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar, Raja Daud sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar, adiknya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah dosa dalam keluarga Daud. Saudara yang terkasih, dosa bisa saja tidak terjadi bila orang yang di sekitar orang yang akan berbuat dosa mau melarang atau menegur, bahkan menghalangi perbuatan dosa itu. Namun bila orang diam saja atau malah memberikan dukungan, maka dosa akan bagaikan api terguyur bensin, akan terjadi dosa itu. Saudara terkasih, Amnon adalah anak laki-laki Daud yang pertama. Ia jatuh cinta pada Tamar, saudara perempuannya, si ayah tapi lain ibu. Cinta terlarang ini dikompori oleh Yonadab, saudara sepupu Amnon, dengan suatu tipu muslihat. Ia mengusulkan agar Amnon mengatur pertemuan pribadi dengan Tamar. Caranya ialah ia berpura-pura sakit dan meminta dikunjungi Tamar. Ide Yonadab yang dirasa cemerlang ini segera dijalankan oleh Amnon dengan memanfaatkan ayahnya Daud. Tamar pun didatangkan ke kamar Amnon, dan disitulah Amnon memerkosa Tamar, adiknya. Namun apa yang terjadi setelah itu? Rasa cinta tiba-tiba hilang berganti benci, dan Tamar diusir begitu saja dari kamar Amnon. Ternyata cinta Amnon kepada Tamar bukanlah cinta sejati, melainkan hawa nafsu yang dapat menguap begitu saja ketika sudah terpuaskan. Saudara yang terkasih, Absalom, abang kandung Tamar, mengetahui peristiwa memalukan itu dari Tamar sendiri. Namun ia hanya bisa menyimpan rasa bencinya terhadap Amnon. Mungkin ia menunggu saat yang tepat untuk balas dendam. Daud sendiri juga tahu dan ia marah. Namun sayang, selaku ayah, Daud tidak melakukan tindakan tegas terhadap orang yang memperkosa putrinya. Seharusnya ia peka terhadap perilaku ganjil Amnon dan tidak mengizinkan Tamar menemui Amnon. Absalom saja bisa peka terhadap apa yang telah dialami Tamar. Yonadab sendiri selaku saudara sepupu seharusnya tidak mendorong Amnon untuk berbuat jahat. Saudara yang terkasih,
Dosa yang dimulai dari Daud kemudian mencangkiti anggota keluarganya, sehingga setiap orang bisa terjerat dalam lingkaran dosa itu. Coba selidiki keluarga kita sedang jemaat Tuhan. Apakah dosa juga berkuasa di dalam keluarga kita, dalam rumah kita? Bila ya, mintalah Kristus mematahkan kuasa itu, dan lakukanlah pertobatan sebagai keluarga yang taat di hadapan Tuhan. Setelah itu, utamakan Yesus dalam keluarga kita. Undang Yesus dalam keluarga kita. Berdoa, minta tuntunan Tuhan, agar segala akar pahit dosa yang ada dalam keluarga kita, Tuhan akan mengampuninya. Dan dosa-dosa yang kita lakukan, jangan kita ulang kembali. Minta Tuhan membimbing kita melalui kuasa Roh Kudus, agar kita kembali kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Jangan kita merasa kita ini tidak bisa kembali kepada Tuhan. Asal ada kemauan di dalam hati kita, Tuhan menerima dengan sukarela, dengan hati yang terbuka, kalau kita mau kembali kepada Dia. Yakin dan percaya setiap keluarga sedang jemaat Tuhan diberkati. Segala akar pahit, segala dosa keluarga, Tuhan bisa hapuskan, agar keluarga kita diberkati oleh Tuhan senantiasa sampai anak cucu kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan mengajari kami bahwa kami mau kembali kepada Tuhan. Dosa-dosa keluarga kami ya Tuhan, kami mau patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta bimbingan Tuhan, kami minta tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, agar kami dibaharui di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya.